Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra Bisnis Pas FM, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik yang saat ini banyak menjadi perbincangan di media, yaitu tentang bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perusahaan asuransi yang gagal dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Kalau kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang P2SK, di sana memang dikatakan bahwa penyidik OJK itu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan atau penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dalam aktivitas jasa keuangan. Tapi kan kalau kita lihat juga kan yang disebut dengan adanya kewenangan penyidikan OJK itu kan tidak melepaskan juga kewenangan kepolisian. Pihak polisi kan menjadi bagian sebagai penyidik itu kan juga menjadi satu kesatuan di sana gitu. Sehingga ketika likuidator tadi melakukan penanganan dalam proses pemberesan aset perusahaan asuransi dalam bubar dan dia meyakini terjadinya tindak pidana penggelapan gitu, itu mempunyai kewenangan mewakili kepentingan dari perusahaan dalam bubar untuk mengajukan laporan pidana ke polisi. Nah, kalau kita katakan hal ini dilakukan ke OJK juga saya pikir tidak dalam konteks untuk mengatakan bahwa jika OJK melakukan penyidikan mempunyai cara sendiri, enggak. Ini kan standarnya kan ada. Jadi apalagi setelah bubar, saya tidak melihat ini menjadi satu kewenangan yang harus terpisah gitu. Dan kalau misalnya tindakan itu ada, tetap saja saya pikir peran dari kepolisian dapat melakukan pemeriksaan jika kurator mengajukan laporan itu ke polisi. Kalau memang kita lihat dalam proses pemeriksaan atau penyidikan dugaan tindak pidana dalam aktivitas jasa keuangan yang sedang berjalan, ya pemberian kewenangan pada OJK itu kan supaya dia sebenarnya lebih khusus. Tapi kan kembali, bahwa di dalamnya kan unsur kepolisian tetap ada. Jadi saya pikir, saya tetap melihat bahwa dalam konteks ideal ya, bahwa tindakan pencabutan izin usaha dari perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang mengakibatkan bubarnya perusahaan tersebut demi hukum berdasarkan pasal 142 ayat 1F Undang-Undang PT jika komersial vehicle-nya adalah perseroan terbatas, itu adalah satu tindakan akhir yang akan dilakukan oleh OJK setelah langkah-langkah untuk memberikan kesempatan pada mereka melakukan atau penyehatan, ya kan, dengan menyiapkan laporan transparansi dari aktivitas bisnis yang dilakukan, lalu upaya untuk pemegang saham menginjek modal untuk melakukan penyehatan, atau juga menghadirkan investor baik dalam konsekuensi atau intention akuisisi ataupun merger, itu adalah satu hal yang lebih dahulu diberikan, di mana jika waktu itu terlewati, maka masih akan dilakukan pembatasan kegiatan usaha. Jadi nggak langsung main cabut. Nah, kalau sulitnya adalah kalau misalnya OJK juga nggak mencabut, di mana perusahaan tersebut sudah berada dalam keadaan yang tidak mampu memperbaiki dirinya, maka kan kemungkinan yang terjadi adalah situasi memburuk, yang tetap ada pada kerugian dari para konsumen atau pemegang polis. Nah, sampai seburuk mana keadaan itu baru izin itu cabut, ini juga menjadi satu pertanyaan menarik gitu kan. Artinya sampai berapa lama sebenarnya keharusan untuk menyehatkan itu diberikan, dan sampai berapa lama proses untuk memberi kesempatan melalui pembatasan kegiatan usaha itu diberikan, sampai pada tindakan pencabutan izin yang mengakibatkan pembubaran. Ini satu hal yang menarik kalau kita lihat memang beberapa perusahaan sudah berada dalam keadaan deep down, keuangannya udah sangat sulit, dan aset yang sudah pada hilang gitu ya. Nah, ini saya pikir satu hal yang akan lebih membutuhkan satu tata cara untuk bisa mengantisipasi bagaimana harta-harta dari satu perusahaan itu tidak begitu saja bisa hilang ketika dia dinyatakan bubar, tapi juga langkah-langkah untuk menahan dan membatasinya sudah dilakukan ketika peringatan-peringatan diberikan pada perusahaan tersebut yang kemungkinan nanti akan masuk pada kegiatan pembatasan usaha sampai pada pembubaran. Jadi, karena kalau misalnya ketika perusahaan itu sudah berada dalam keadaan yang sangat sulit, ya seringkali ketika mereka melihat tidak ada lagi kesempatan untuk bisa hidup, ya tidak tertutup kemungkinan mereka akan melakukan upaya untuk dissipating ya. Jadi bawa lari semua aset
Sampai suatu waktu ketika nanti dinyatakan bubar ya nggak ada yang tinggal lagi gitu. Jadi tindakan-tindakan begitu memang harus menjadi bagian yang harus diantisipasi sejak awal ketika perusahaan tersebut mulai mengalami penyakit sampai pada satu tindakan yang harus diberikan dalam bentuk menghentikan perusahaan tersebut apabila upaya untuk memperbaikinya tidak memungkinkan lagi. Demikian pembahasan kita kali ini. Saya Dr. Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pasifik.